Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok PO, dari saya sendiri yaitu Muhammad Aresena dari manajemen kelas perilaku organisasi 4B dengan NIM 10111910053. Nah, dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rohmatul Dewi dengan NIM 1011910089 dari Prodi Manajemen Kelas Perilaku Organisasi 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mawaddah dengan NIM 1011910045 dari Prodi Manajemen Kelas Perilaku Organisasi 4B. Nah, setelah perkenalan dari kami, di sini kami telah mewawancarai salah satu kadep dari Hima, lebih tepatnya kadep Bakor, yaitu Mbak Farah. Nah, di sini kami menanyakan tentang SDM-nya. Jadi, teman-teman bisa melihat hasil dari wawancara kami melalui Google Meet. Oke, selamat menikmati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih untuk Mbak Farah atas menyediakan waktunya untuk kami untuk bisa mewawancarai tentang lebih ke SDM-nya di Bakor, Mbak. Nah, Iya, sebelumnya Mbak Farah ini kan kadepnya Bakor. Lalu di pengalamannya Mbak Farah juga di tahun 2019 Mbak jadi stafnya juga Bakor. Ya, eh, ingin kutanyakan satu Mbak. Sebelumnya Mbak ini di tahun 2018-2019 itu ikut panitia MGP Red ya? iya benar. Aku di 2018-2019 itu ikut kepanitiaan MGPR di divisi staff official. Oh, oke oke Mbak. Oke. Langsung aja pertanyaannya Mbak ya. Eh, di Bakor ini kan istilahnya kan yang megang acara besarnya manajemen. Iya Ya, benar. di mana apalagi nama acaranya itu MGP Red. Dan pembagiannya itu ada Embion, ada eh, lomba lari itu kalau misalnya ada lomba lari ya lomba lari. Cuman tahunnya sampean kan ada eh, festival musik ya Iya benar. Itu di tahun 2020. 19 2020 ya Mbak, 2019-2020. 2020 ya. Eh, terus 2019 2018 2019 Sunshine Kloran. Jadi Iya. macam-macam juga yang setidaknya itu mengundang banyak masa lah. Ah, nah gini Mbak, yang pertama yang saya tanyakan di sini, eh, kan Mbak juga pernah terjun langsung menjadi stafnya, lalu menjadi ketua pelaksananya. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah Mbak itu merekrut eh, apa itu namanya panitianya itu dilihat dari personalnya Mbak, dalam arti anak ini kayak kerjanya kayak gimana, terus apa namanya, apakah dia itu memiliki motivasi yang kuat. Kan biasanya kan apalagi apa acara yang paling besar itu kan pasti membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, itu pasti kan membutuhkan motivasi juga kan, Pak. Nggak bisa motivasi kecil nanti takutnya eh, di tengah jalan malah kendor. Nah, itu Mbak yang saya tanyakan yang untuk yang pertama. Oke, ini langsung saya jawab aja ya. Jadi Iya Mbak, bisa kami langsung dijawab. kalau dari pengalaman yang saya ikuti di kepanitiaan MGP kemudian jadi staf ahli juga, terus sekarang dipercayai juga jadi kadep, tentunya yang faktor-faktor yang mempengaruhi ke saya untuk merekrut kayak misalnya panitia atau staf itu dari attitude-nya dulu, kayak dari personalnya dulu. Saya nggak peduli dia itu berkompeten di bidangnya, misal dia itu kayak kalau di dunia acara itu pokoknya kayak misalnya
cenderung muncul banget misal di bidang acara misal ya. Ini saya contohkan bidang acara. Tetapi attitude antara kayak teman atau antar cutting itu kurang. Itu menurut saya jadi nilai minusnya buat dia. Karena kalau menurut pandangan saya sendiri ya, ini pengalaman saya, kalau misal seperti kalau misal seperti bakat ataupun kayak misal ditempatin di divisi selain acara itu bisa dilatih gitu loh, bisa diperbaiki atau bisa dilatih berseiring berjalannya waktu. Tetapi kalau memang attitude itu kan udah sikap sih ya dari diri sendiri. Jadi kan kita nggak bisa ngerubah attitude seorang kecuali dirinya sendiri. Jadi hal yang pertama saya tekankan atau saya lihat itu dari attitude-nya dulu kayak gitu. Misal kayak orang baru kan, saya nggak tahu nih kalau contohnya di MG8 kan saya baru nggak tahu gimana attitude-nya. Ya saya cari terlebih dahulu dari teman-temannya, dari lingkungannya, atau mungkin kalau memang di UIS itu ada kayak saudaranya, itu saya cari dulu seperti itu. Jadi saya paling utama yang saya tekankan itu juga attitude sih. Kalau untuk yang lainnya itu bisa dikondisikan seiring berjalannya waktu seperti itu. Baik Mbak, jadi yang di concern-nya itu kan berarti attitude-nya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan adalah pastinya acara besar ini Mbak tahu sendiri kan ada memiliki banyak panitia Mbak. Nah, pasti akan terjadinya masalah komunikasi juga Mbak, miskomunikasi. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah ada apa namanya, misalkan di dua divisi ini ada miskom. Nah, itu apakah ada teknisnya agar yang miskom ini bisa dihilangkan? Dalam arti bukan dihilangkan sih, dia dibenarkan. Kan udah terjadi miskom. Nah, itu gimana caranya untuk agar kembali eh, ke yang benar, maksudnya ke track yang benar, gitu, Mbak. Kalau untuk miskom sendiri, biasanya itu saya meminimalisir itu, saya langsung kan di setiap divisi kan ada kepala departemennya masing-masing kan, atau kepala KO-nya lah istilahnya. Itu saya pasti tanyakan dulu ke KO-nya antara KO 1 sama KO 2 yang mengalami miskom. Karena memang saya nggak bisa kayak hanya mencari informasi di KO yang satu, tidak mencari informasi di KO 2, karena kan setiap orang kan berbeda pendapat juga, berbeda tanggapan juga. Jadi caranya memang harus melalui pendekatan, yaitu kayak cari tahu terlebih dahulu, terus kita ajak obrol bareng sih kalau memang misal ada terjadinya miskop ya di antara dua departemen atau dua uh, koordinator tersebut kayak gitu Arya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga dari saya, eh, sebentar Pak. Nah, untuk di kepanitiaannya itu eh, atau mungkin di Mbak kan jadi kadep ya untuk di Pakor. Nah, di anggotanya Mbak itu apakah dituntut untuk kerja sama tim? Karena kan kita tahu kan ada banyak-banyak macam mahasiswa dan yang paling utama kan yang bukan paling utama, yang paling kelihatan kan ada yang ambis. Ambis itu kan yang pasti pengen bagus, pengen apa untuk dirinya sendiri. Nah, apakah Mbak itu menekankan untuk kerja sama tim pada saat menemukan orang tersebut atau gimana, Mbak? Kalau untuk di Bakor sendiri memang saya lebih kayak misal uh, lebih ke kerjasama juga sih. Jadi kalau memang antara satu pribadi di staff Bakor itu mau mengalami kesusahan, tentunya semua itu saling bisa membackup gitu loh, Dek. Jadi nggak hanya memegang satu itu aja, kayak misal satu acara ya udah pegangan satu acara itu enggak. Jadi semua harus bisa nge-backup. Terus kemudian saya juga menekankan juga ke staf muda atau staf magang itu memang saya sendiri nggak ngasih proker, padahal di departemen lainnya itu staf muda itu wajib untuk memegang sebuah proker. Tapi untuk saya untuk itu belum penting. Yang perlu
dipelajari di dalam departemen bakornya sendiri itu bagaimana caranya dia itu bisa menempatkan di setiap acara yang ada di departemen bakor. Jadi nantinya harapannya kalau memang dia sudah tidak ada di bakor itu bisa menerapkan ilmu-ilmu apa aja yang ada di bakor. Jadi seperti itu sih, Dek. Jadi kalau menurut saya memang kerja sama tim itu harus banget sih, kayak harus bisa nge-backup antara acara satu sama acara lainnya juga seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Oh, untuk pertanyaan dari saya cukup, dari teman lainnya, dari mungkin Lia dulu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kayak kepemimpinan apa sih yang Mbak Farah pakai di dalam departemen bakor? Kalau ini dari sisi sudut pandang saya ya, sebentar ya, Dik. Saya lanjutin lagi. Menurut saya sih kayak kepemimpinan di departemen bakor ini kayak yang situasional kayak gitu sih, kayak kepemimpinan situasional. Jadi kayak saya bisa berada di manapun, kayak misal saya kan menjabat sebagai kepala departemen, tetapi di kala waktu saya juga di situasi tertentu saya itu juga bisa menjabat sebagai anggotanya juga seperti itu. Jadi lebih ke bisa merangkul semuanya. Nah, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, kan dalam suatu tim itu kan mesti ada yang misal melanggar aturan atau melanggar hukum yang sudah Mbak tetapkan di awal, itu bagaimana sih Mbak cara Mbak mengatasi masalah tersebut? Kalau sebenarnya kalau kayak ada apa tadi, boleh diulangi nggak? Misalnya dalam sebuah tim tadi ada yang melanggar hukum atau melanggar yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, itu bagaimana Mbak Farah mengatasinya? Sebenarnya kalau memang ada kayak anggota atau staff yang memang melanggar hukum, itu pertama kali yang saya lakukan itu introspeksi ke diri saya. Kenapa kok bisa anggota saya itu melanggar seperti itu? Kalau memang sudah terjadi kayak melanggar, itu saya nggak bisa langsung mengambil keputusan kayak keputusan yang berat kalau keputusan yang terjadi saat itu juga. Tetapi saya ajak ngobrol terlebih dahulu, emang kenapa alasannya kamu bisa melanggar, terus uh, saling musyawarah aja sih, Dek, saling saling berkomunikasi juga, jadi nanti kita bisa tentuin jalan keluarnya seperti itu. Jadi melanggar itu bukan salah pribadi orangnya juga atau stafnya juga, tapi juga salah dari kepalanya. Kenapa kok nggak bisa mencegah dari awal untuk dia melanggar seperti itu. Mbak, gini ya, kalau misalnya sudah dirangkul, terus sudah diberitahu, kalau anaknya sendiri tidak bisa diubah, apa kepribadiannya itu tidak bisa diubah, itu gimana Mbak? Kalau berbicara kepribadian kan memang dari diri orangnya sendiri kan, kita kan nggak bisa ngerubah. Tetapi kalau menurut saya sih tetap diomongin dengan baik-baik sih, Dek. Kalau pengalaman saya itu misal ya ada seseorang yang wataknya keras, kalau memang kita sama-sama keras, kita nggak bisa ngambil di bawahnya dia, pasti ya nggak bakalan bisa untuk merubah kayak gitu. Kita memang harus ngalah dengan cara pelan-pelan seperti itu.
jadi lebih itu Mbak ya, mengerti ke perasaan staf-stafnya ya. Benar banget. Mungkin itu pertanyaan dari saya, bisa dilanjut ke Kak Ella. Oke, jadi kan itu Mbak ya, ada isu komunikasi, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Nah, bagaimana cara Mbak Farah itu mengatasi isu tersebut jika terjadi dalam organisasi? Oh, ini jadi dibedakan antara wanita sama pria gitu, atau konteksnya tetap komunikasi? Enggak gitu kan, kadang itu penghalang komunikasi itu kan antara wanita sama pria, kayak beda gender gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Oh ya, memang memang cara pendekatannya komunikasi antara staf panitia, staf yang cowok sama yang cewek itu kan berbeda ya. Halo, ini Mbak Farah keluar ya? Halo, udah bisa nyambung nggak, Dik? Iya, alhamdulillah Mbak, bisa. Bisa. Jadi saya lanjutin lagi ya, masalah komunikasi antara perbedaan gender. Memang pendekatan komunikasinya itu berbeda banget. Kalau memang di teori sama di real life itu memang beda. Kalau memang eh, komunikasi antara cowok itu biasanya itu lebih kayak langsung, kayak komunikasinya langsung frontal kayak gitu. Kalau memang sama cewek itu biasanya pakai basa-basi dulu, nanyain kabar dulu, baru kayak maksud dan tujuan kita itu apa, seperti itu. Kalau memang langsung frontal itu takutnya itu menyentuh hatinya. Biasanya tuh kalau di cewek itu permasalahannya itu sih yang sering saya ketahui gitu. Kalau biasanya sih ya, pengalaman saya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini itu Mbak, terkait apa itu ini? Terkait panitia enggak? Oh, ini kok bagaimana cara Mbak Farah itu dalam pembagian struktur dan pekerjaan biar tetap stabil terus gitu Mbak? Pembagian struktur di awal itu memang menurut saya itu nggak bisa ya. Kalau memang kita misal saya sebagai departemen, terus kepala departemen kan, Arya itu adalah staf baru, misal staf baru di departemen Bakor, saya nggak bisa langsung kamu langsung pegang ini gitu tanpa melihat kinerjanya terlebih dahulu. Jadi memang harus, ya itu tadi, balik lagi ke pendekatan dulu, terus gimana kok gaya komunikasinya, terus dia itu gimana kepribadiannya. Itu sih yang saya riset dulu sebelum saya kayak langsung menentukan job desk apa yang bisa dipegang di staff bakor saya, seperti itu. Kalau di pengalaman saya itu banyak staff yang berubah-berubah acaranya. Misalnya saya pertama ngasih acara A ke ini, tetapi kemudian saya rolling lagi, kamu pegang ini aja kayak gini. Ya memang banyak perubahan juga di sebuah organisasi. Jadi kita harus siap untuk setiap membentengi diri kita untuk menghadapi sebuah perubahan kayak gitu. Itu Mbak, pertanyaan terakhir dari saya. Setiap organisasi itu kan ada kayak motivasinya gitu Mbak ya untuk bawahan-bawahannya. Nah, bagaimana penerapan motivasi Mbak Farah untuk staf-staf Mbak Farah itu untuk menyelesaikan kendala dalam bakor? Kalau sebuah motivasinya memang satu sih kalau saya sebenarnya, bisa bekerja baik, terus kemudian proker-proker yang bisa berjalan dengan baik, kayak seperti itu aja sih. Motivasinya menurut saya simpel, tapi kalau memang kita bisa meraih itu, kayak misal bisa menyelesaikan sebuah prokernya dengan baik, kemudian nggak ada miskomunikasi atau itu, nanti itu bisa kayak memberikan sebuah prestasi di diri kita sendiri sih sebenarnya. Saya nggak perlu kayak motivasi pengen jadi nomor satu di departemen, nomor satu di, nggak perlu. Kita cukup melaksanakan tanggung jawab yang apa sudah dikasih gitu, amanah yang sudah dikasih, seperti itu sih kalau dari saya.
Oke. Sekian pertanyaan dari saya. Apa teman-teman ada yang mau nambahin? Eh, kalau saya cukup, cuman boleh ini bukan pertanyaan sih Mbak, lebih ke permintaan. Untuk kedepannya mungkin dari kadep untuk 2021, 2022 ataupun staf-stafnya juga, apakah Mbak eh, Farah itu mempunyai pesan-pesan dan kesan gitu buat kedepannya ini pesannya nanti gimana gitu yang Mbak sudah dapatkan gitu Mbak. Kalau pesannya itu mulai dari sekarang ya, ini buat kalau misalnya nih ada yang lihat nanti mungkin calon kadep atau calon staff itu mungkin dari sekarang itu saling aware ke sekitar. Maksudnya misalnya dari teman-temannya kita gitu loh. Siapa sih kira-kira udah mulai coba dari diri sendiri udah siapa sih yang cocok untuk memimpin sebuah departemen ini, kayak apa, apalagi departemen Bakor ini kan biasanya diisukan dengan departemen yang memang acaranya itu tergolong besar-besar. Jadi kalau harus siap sih kayak menghadapi sebuah perubahan juga nantinya. Kemudian tetap jaga komunikasi sih. Memang komunikasi itu yang paling penting. Kalau memang percuma juga acaranya besar, tapi antar komunikasi antara teman di departemen, kemudian antara kadep dan juga anggotanya nggak berjalan dengan baik, menurutku nggak bisa juga kayak gitu. Tetap semangat juga. Oke, baik Mbak Farah. Kalau dari saya pun udah cukup. Apa dari Lia ada tambahan lagi? Kalau dari saya sudah cukup. Oke, eh, jadi dari saya pun dari teman-teman sudah cukup Mbak untuk wawancara pada sore hari ini. Saya berterima kasih banyak juga sekali lagi untuk Mbak Farah telah meluangkan waktunya untuk bisa kita interview terkait mata kuliah perilaku organisasi. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi